Kali ini kita akan mempelajari mengenai modul manager yang ada pada Zen Framework 2. Pertama, kita masuk ke alamat website ini. Berikut zenframework.zen.com. Lalu masuk ke bagian Zen Module Manager. Pertama, kita akan belajar mengenai introduction-nya. Di sini dijelaskan bahwa Zen Framework 2 ini struktur modulnya itu berbeda dengan Zen Framework 1. Jadi new modul sistemnya itu desain lebih fleksibel, simple, dan bisa digunakan. Reusable-nya tuh lebih tinggi. Nah, biasanya modul itu terdiri dari PHP code, termasuk juga MVC-nya. Kemudian ada library code, view script, public asset juga termasuk, mulai dari image, CSS, dan JavaScript-nya. Nah, modul sistem itu biasanya terdiri dari modul autoloader, modul manager, dan modul manager listeners. Berikut ini merupakan struktur yang normalnya ketika kita membuat project berdasarkan Zen Framework. Modul root, ada modul PHP, ada autoload seperti ini. Juga ada image CSS, JS-nya. Kemudian ada bootstrap pada tesnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah autoload PHP filesnya. Autoloadnya ini tidak harus ada, tapi direkomendasikan untuk ada. Karena autoload ini dengan adanya autoload class map.php misalnya, kita bisa mengembalikan return an array secara langsung dengan lebih cepat. Kemudian untuk autoload function.php juga bisa dengan cepat memanggil PHP-nya. Kemudian untuk autoload register juga hampir mirip sama, biar untuk mempercepat ketika kita memanggil suatu modul PHP. Nah, selanjutnya ke modul manager. Oh ya, sebelumnya kita sudah membuat sebuah project album di folder tutorial ini. Nah, ketika pertama kali kita membuat sebuah project dari Zen Studio, saya menggunakan Zen Studio untuk mempermudah saya. Dan ketika kita membuat file lalu new project, kita pilih local PHP project. Dan di sini kita bisa beri nama, atur lokasinya, kemudian kita pilih Zen Framework. Di sini ada pilihannya Zen Framework versi 2. Lalu kita bisa finish. Nah, setelah finish itu akan muncul project baru itu dengan susunan seperti ini. Ketika kita membuat, itu ada folder modul di sini, ada folder application secara default sudah di-create oleh Zen Studio. Nah, ketika saya mengikuti tutorial dari framework.zen.com itu untuk membuat album, maka di sini saya juga sudah membuat dengan struktur seperti ini yang secara otomatis dibentuk. Nah, struktur ini tuh sudah menggambarkan secara otomatis dari cara-cara yang dijelaskan pada framework.zen.com. Kemudian untuk modul manager, di sini terangkan kalau modul manager itu ada beberapa event, mulai dari load modules, kemudian jenisnya ada load modules resolve dan juga yang post. Kemudian ada modul manager listeners. Di sini ada beberapa jenis perintah yang bisa kita lihat di sini metode-metodenya. Nah, ini adalah untuk digunakan untuk get service locator. Selanjutnya kita ke modul class. Di modul class ini dijelaskan bahwa minimal sebuah modul itu, jadi kita beri nama my modul, misalnya seperti itu. Lalu di dalam my modul itu ada modul.php. Nah, ini kita cek pada Zen Studio itu juga sudah ada. Ketika kita masuk ke dalam sebuah modulnya misalnya kita beri nama album. Nah, di sini sudah ada modul.php yang kalau kita buka, tampilan isinya codingnya seperti ini. Ini dari project album saya. Kita kembali ke website tutorialnya. Nah,
Ini merupakan contoh typical modul class, di mana ada namespace, my module, kemudian ada kelasnya, public functionnya untuk get autoloader config. Ini seperti yang saya jelaskan, ada autoload class map, autoloader, kemudian ada public function get config. Nah, di sini sudah ada, jadi ada namespace, ada class modulnya, kemudian ada public function get service config. Nah, di return array-nya ini sudah disesuaikan dengan project album. Ada get autoloader config, ada autoload class map, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada load modul post. Ini contohnya penggunaan, hampir mirip dengan yang Design Studio. Dan juga yang terakhir ada MVC Bootstrap event. Nah, ini sudah secara otomatis juga ada di public function on Bootstrap MVC. Nah, codingan ini kita sesuaikan juga. Selanjutnya ke modul autoloader. Nah, di modul autoloader ini dijelaskan kegunaannya. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa ini untuk lebih cepat memanggil dan mengecek ketika kita meload sebuah modul. Selanjutnya ke best practice when getting modules. Nah, ini ya bagian terakhir pada tutorial ini, dimana ada beberapa tips ketika membuat sebuah modul. Jadi yang pertama, pastikan bahwa ada untuk init, on bootstrap nya tuh sudah dijelaskan dan didefinisikan pada kelas modul Anda. Lalu jangan buat coding yang terlalu benar-benar coding untuk mengerjakan suatu perintah di dalam modul. Kemudian manfaatkan vendor prefix for modules names. Jadi untuk menghindari konflik, biasanya kalau default itu kan namanya modul atau main modul. Nah, usahakan tuh diganti. Seperti misalkan secara defaultnya kan developer tools. Nah, itu diberi nama Zen developer tools. Nah, itu diberi nama Zen developer tools. Kemudian untuk service name-nya juga, karena biasanya langsung my module tuh diganti my module db adapter atau db adapter. Ya, pokoknya kita memberi nama yang berbeda untuk setiap projectnya. Tujuannya tuh untuk menghindari ketika kedepannya tuh ada konflik karena persamaan nama ini ketika yang dipanggil itu. Dan kita kembali ke Zen Studio-nya. Ini memang sudah sama sesuai dengan yang ada di tutorial. Oke, jadi terakhir kita coba untuk jalankan di browsernya, apakah projectnya bisa jalan sesuai dengan modul yang sudah kita atur. Nah, ternyata projectnya bisa berjalan, nggak ada error, berarti fungsi modul manager kita itu sudah benar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.